bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini saya perwakilan kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sarah Sumai sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Izan Dewi Kedarfiani sebagai pemakalah. Perkenalkan, nama saya Emilia Andraini sebagai pemakalah. Perkenalkan, nama saya Nancy Paulia sebagai pemakalah. Perkenalkan, nama saya Dwi Alfiana sebagai pemakalah. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Azra sebagai pemakalah. Langsung saja di sini judul yang akan kami presentasikan yaitu rancangan FPP berbasis OB dan kurikulum merdeka. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Lia, kepada yang saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Sarah Semaya. OB atau Outcome Based Education atau pendidikan berbasis hasil adalah pendidikan yang berfokus pada hasil yang telah ditentukan, yang kompetensi spesifik yang harus dicapai oleh peserta didik akhir suatu program pendidikan. Adapun konsep-konsep OB ada 4, yaitu kejelasan fokus. Seluruh proses pembelajaran mulai dari kurikulum, pembelajaran, asesmen harus diarahkan pada perencanaan pencapaian akhir yang jelas. Selanjutnya ada desain mundur. Perencanaan pembelajaran dari menentukan hasil akhir yang diinginkan terlebih dahulu, kemudian merancang asesmen untuk mengukur hasil akhir, dan yang terakhir merancang aktivitas pembelajaran yang relevan. Selanjutnya ada harapan yang tinggi. Nah, OB ini meyakini bahwa semua peserta didik itu bisa mencapai tujuan akhir kalau kita tuh bisa mendapatkan dukungan yang tepat. Selanjutnya ada peluang yang diperluas. Nah, prinsip ini memastikan bahwa seluruh peserta didik diberi kesempatan atau dukungan untuk mencapai capaian yang telah ditentukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Yulia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya itu materi tentang implementasi RPP OB. Pada implementasi ini melibatkan perubahan paradigma menyeluruh dalam seluruh aspek pendidikan, mulai dari perancangan kurikulum. Di sini saya akan menyebutkan beberapa cara implementasinya. Yang pertama, perumusan profil lulusan, di mana merumuskan profil lulusan yang ideal sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. Kemudian profil ini akan menjadi acuan utama dalam merancang keseluruhan program studi. Kemudian yang kedua, profil CP, capaian pembelajaran. Profil lulusan dijabarkan menjadi CPL, capaian pembelajaran yang lebih spesifik dan terukur. Kemudian CPL ini diuraikan lagi menjadi capaian mata pembelajaran. Kemudian perancangan pembelajaran, di mana perancangan ini dirancang dengan baik untuk membantu peserta didik dalam mencapai capaian pembelajarannya sesuai metodenya. Nah, metodenya itu bisa PJBL, Project Based Learning atau PBL. Kemudian yang keempat, asesmen berbasis kompetensi penilaian OB berfokus pada mengukur nilai peserta didik telah mencapai hasil pembelajaran atau belum. Kemudian bukan sekedar hanya mengukur penguasaan pada materi. Nah, penilaian itu mencakup berupa proyek, bisa proyek, portofolio atau presentasi. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan perbaikan. Nah, OB ini evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas. Hasil ini yang kemudian diajukan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Zakia, kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari OB. Nah, yang pertama itu kelebihan. Yang pertama, fokus yang jelas, yaitu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, relevasi, menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Karena kurikulum
kompetensi yang perlu. Yang ketiga itu berpusat pada peserta didik. Mendorong peserta didik untuk menjadi pelajar yang aktif dan mandiri. Yang keempat ada meningkatkan mutu, memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil data evaluasi yang konkret. Nah, yang kedua itu ada kekurangan. Yang pertama, beban kerja guru, yaitu membutuhkan persiapan yang lebih matang dan waktu tambahan bagi guru untuk merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai. Yang kedua, kesulitan asesmen. Tidak semua capaian pembelajaran, terutama yang bersifat efektif, mudah untuk diukur secara kuantitatif. Yang ketiga, resistensi pendidikan, yaitu pendidikan yang terbiasa dengan metode tradisional memungkinkan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan pendekatan OBE yang menuntut perubahan paradigma secara menyeluruh. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Zakia. Selanjutnya materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Dia. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya itu kurikulum merdeka. Pertama itu ada pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah sebuah perubahan dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum merdeka ini ialah kurikulum yang berfokus pada pembelajaran yang lebih mendalam, fleksibel, dan relevan. Tujuan kurikulum merdeka ini ialah supaya guru dan sekolah itu mempunyai kebebasan yang lebih luas untuk mengatur pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing muridnya. Kenapa sih kurikulum merdeka ini muncul? Kemunculan kurikulum merdeka ini disebabkan oleh Indonesia yang pernah mengalami krisis pembelajaran atau learning loss, yaitu banyak siswa yang kemampuan literasi dan numerasinya itu masih rendah, dan kondisi ini juga diperparah oleh COVID-19 yang ketika proses pembelajaran itu banyak terganggu. Nah, kurikulum merdeka ini hadir untuk mengatasi hal tersebut dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fokus pada materi yang esensial. Yang kedua itu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik secara secara holistik maksudnya. Dan yang terakhir itu untuk memberikan keleluasaan bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya itu ada yang kedua, prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Nah, yang kami temukan ini ada 5 dasar prinsip kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Artinya pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kemampuan dari masing-masing peserta didiknya. Siswa itu bukan hanya pendengar pasif, namun juga aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan karakter holistik. Nah, artinya pembelajaran itu tidak cuma hanya soal nilai dan teori, tetapi juga bagaimana membentuk karakter, moral, dan etika dari siswa. Ini terlihat dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita sebut dengan P5. Yang ketiga yaitu fleksibel. Artinya guru itu mempunyai kebebasan untuk menyesuaikan cara mengajar sesuai kondisi sekolah dan kebutuhan dari masing-masing peserta didiknya. Jadi pembelajaran itu bisa lebih variatif dan menyenangkan. Dan yang keempat itu ada relevan dan kontekstual. Maksud dari relevan dan kontekstual ini ialah materi pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan dan kehidupan dari masing siswanya, bahkan bisa melibatkan orang tua dan masyarakat agar pembelajaran itu terasa lebih nyata. Yang terakhir itu pembelajaran sepanjang hayat, artinya pembelajaran sepanjang hayat ini bertujuan untuk siswa itu terbiasa belajar tidak hanya di sekolah, tetapi juga belajar sepanjang hidupnya mengikuti perkembangan zaman. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada materi. Baik, terima kasih kepada Saudari Dia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Intan. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya struktur dan perangkat ajar. Struktur kurikulum merdeka ini terbagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler, yang dimana pembelajaran ini pembelajaran tatap muka di kelas yang hanya berfokus pada materi esensial. Materi esensial ini adalah materi yang bersifat mendasar, inti, pokok, dan penting yang harus dikuasai secara mendalam oleh peserta didik. Di jenjang SD, kurikulum ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A, kelas 1 dan 2, fase B, kelas 3 dan 4, fase C, kelas 5 dan 6.
Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan kokurikuler yang berbasis proyek yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi isu-isu aktual yang mengembal P5 mencakup berbagai tema seperti gaya hidup berkelanjutan, berkearifan lokal, dan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu perangkat ajar. Perangkat ajar adalah berbagai materi pengajaran, alat, dan bahan yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk mendukung capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Fungsi utamanya perangkat ajar ini adalah untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa, dan relevan dengan karakteristik serta kebutuhan unik peserta didik. Perangkat ajar ini ada modul ajar, bahan ajar atau materi, kemudian modul proyek, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Nazifah. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah inisiatif reformasi dalam sistem pendidikan Indonesia yang memberikan fleksibilitas dan otonomi lebih besar kepada guru satuan pendidikan untuk merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan, potensi peserta didik, dan kondisi lokal. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan, tingkat pencapaian, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada pengembangan karakter holistik. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mendukung pengembangan karakter, moral, dan etika. Selanjutnya yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ini di kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Selanjutnya yaitu relevan dan kontekstual. Pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik, melibatkan orang tua, komunitas, dan mitra. Selanjutnya yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Proses pembelajaran dirancang untuk membangun kapasitas peserta didik menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu ada struktur dan perangkat ajar. Struktur kurikulum Merdeka terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pembelajaran ekstrakurikuler dan yang kedua yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu P5. Selanjutnya ada penilaian dalam kurikulum. Penilaian dalam kurikulum Merdeka berfokus pada asesmen yang autentik dan menyeluruh, meliputi asesmen formatif, asesmen sumatif, penilaian autentik, dan selanjutnya yaitu sumber rujukan, website resmi Kemendikbud. Yang selanjutnya ada artikel dan publikasi ilmiah, video pembelajaran, buku pedoman, dan komunitas belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nazifah. Selanjutnya di sini kami buka sesi tanya jawab. Baik, kepada teman-teman apakah ada yang bertanya? Kepada Saudari Anissa, saya persilakan. Baik, perkenalkan saya Nisa Andara dengan unit 171 isi bertanya kepada pemakalah. Jika OB menekankan backward design dan hasil akhir yang jelas, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel. Pertanyaan saya, mana yang lebih cocok untuk siswa yang tinggal di daerah pedesaan? Berikan alasan kalian. Terima kasih. Baik, pemakalah, apakah pertanyaan dari audiens dapat dipahami? Ya. Sudah. Baik, kepada teman-teman apakah ada lagi yang bertanya? Pada Saudari Tina, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Tina Juniarti dengan ujungin 191 ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan OB membantu dalam merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang merupakan bagian integral dari kurikulum Merdeka, terutama dalam memastikan ketercapaian dimensi profil pelajar Pancasila? Bisa diulangi? Pelan-pelan.
Bagaimana pendekatan OB membantu dalam merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang merupakan bagian integral dari kurikulum Merdeka, terutama dalam memastikan ketercapaian dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada lagi pertanyaan? Pada saudari Dwi, saya persilakan. Baik, moderator, kenalkan nama saya Bolis Manatila, Unit 185 yang bertanya bagaimana bermanfaat teknologi digital seperti video pembelajaran dalam RPP IPS Kurikulum Merdeka dapat memperkuat pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada peserta didik sesuai prinsip OB. Saya ulangi, bagaimana pemanfaat teknologi digital seperti video pembelajaran dalam RPP IPS Kurikulum Merdeka dapat memperkuat pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada peserta didik sesuai prinsip OB. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan yang bisa dipahami? Sudah. Selanjutnya kepada audiens, apakah ada lagi yang bertanya? Kepada saudari Nyayu, saya persilakan. Baik, perkenalkan saya Nyayu Lelatul Fadila dengan Unit 181, izin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaan saya, dalam hal fleksibilitas pembelajaran, mana yang lebih memberikan ruang bagi kreativitas guru, OB atau kurikulum merdeka? Saya ulangi, dalam hal fleksibilitas pembelajaran, mana yang lebih memberikan ruang bagi kreativitas guru, OB atau kurikulum merdeka? Jelaskan. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan dapat dipahami? Sudah. Baik, selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kepada saudari Nurul, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, contoh kegiatan pembelajaran seperti apa yang mencerminkan penerapan prinsip OB dan semangat kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS di SD? Baik, saya ulangi lagi, contoh kegiatan pembelajaran seperti apa yang mencerminkan penerapan prinsip OB dan semangat kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS di SD? Itu saja, terima kasih. Baik, apakah pertanyaannya dapat dipahami? Ya. Baik, terima kasih kepada audiens. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kepada Allah mohon ampun, kepada kalian mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.